Kita akan membahas tentang patofisiologi dan manifestasi klinis dari heart failure. Jadi yang perlu kita ketahui, heart failure ini merupakan sebuah sindrom dan bukan sebuah disease. Sindrom itu merupakan kumpulan gejala dan tanda yang dimana makin banyak kumpulan gejala dan tandanya, maka makin kuat diagnosa kita ke arah heart failure. Nah, untuk heart failure sendiri itu ditemani oleh tipikal simptom, yaitu sesak nafas, kelelahan kronis, dan terjadinya pembengkakan. Dia juga ditemani dengan tanda-tanda gagal jantung yang diakibatkan oleh kelainan struktural dan fungsional yang berakibat pada penurunan cardiac output atau peningkatan tekanan-tekanan intrakardiak baik saat istirahat maupun saat aktivitas. Jadi untuk mengetahui gagal jantung atau heart failure ini, kita harus tahu dua mekanisme, yaitu forward failure dan back forward failure. Jadi untuk forward failure itu adalah keadaan di mana pompa jantungnya itu tidak mampu memompa lagi ke bagian aorta dan sistemik. Nah, untuk back forward failure itu dia bisa memompa tapi dengan peningkatan tekanan darah intrakardiak. Nah, kemudian untuk mempelajari heart failure sendiri, kita harus tahu beberapa definisi penting, yaitu yang pertama adalah preload, yaitu tekanan dinding ventrikel saat dia diastol atau saat dia relaksasi. Kemudian ada yang namanya afterload atau tekanan dinding ventrikel saat dia kontraksi. Kemudian ada yang namanya juga kontraktilitas, di mana kontraktilitas adalah kemampuan intrinsik dari otot jantung untuk melakukan fungsi atau pompa. Kemudian ada yang namanya stroke volume, di mana stroke volume adalah volume yang dikeluarkan oleh ventrikel tiap kali dia sistol atau tiap kali dia kontraksi. Nilai normal dari stroke volume itu 70 sampai dengan 90 ml. Kemudian ada yang namanya ejection fraction, di mana ejection fraction ini merupakan kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ejection fraction ini bisa kita dapat dengan membagikan antara stroke volume dan end diastolic volume. Nah, untuk normalnya itu ada berkisar 55 sampai dengan 75%. Nah, untuk cardiac output sendiri itu merupakan volume dari darah yang dipompakan ventrikel tiap menitnya. Kemudian ada compliance, yaitu kemampuan dari ventrikel untuk menerima darah pada saat fase diastolik. Nah, untuk cardiac output sendiri itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus heart rate dikali dengan stroke volume. Untuk stroke volume sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kontraktilitas, preload, dan afterload. Nah, untuk heart failure, etiologi heart failure sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu reduced ejection fraction dan preserved ejection fraction. Kalau dia reduce ejection fraction, itu ejection fraction-nya itu di bawah 40%. Itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan di sinilah nanti saya akan menjelaskan tentang patogenesisnya. Kemudian, untuk preserved ejection fraction itu di atas 40 sampai dengan 50%. Nah, untuk reduced ejection fraction itu contohnya itu dipengaruhi oleh kontraktilitas dan lain sebagainya ya. Jadi kita ambil salah satu contohnya itu pada coronary artery disease, itu diakibatkan oleh pengurangan kontraksi akibat dari nekrosis otot jantung sendiri, sehingga kekuatan pompanya itu pun akan berkurang. Kemudian untuk mempelajari patogenesisnya dan patofisiologinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita ambil contohnya itu adalah penyempitan dari katup aorta sendiri. Nah, jika terjadi penyempitan pada katup aorta,
Jika terjadi penyempitan pada katup aorta, maka tekanan dari intra left ventricle itu akan meningkat. Jika tekanan ini meningkat karena jantung merupakan bejana berhubungan, maka ini akan diteruskan ke bejana sebelumnya. Bejana sebelumnya itu adalah left atrium, sehingga cairan tersebut akan meningkat dan akan ditampung oleh left atrium. Kemudian, karena left atrium itu tidak bisa mengkompensasi kegagalan ini, maka itu akan diteruskan kembali regurgitasi ke vena pulmonalis. Di vena pulmonalis itu akan sampai ke sistem kapiler. Kemudian terjadilah inhibisi di sini. Terjadi edema interstisial paru, dan yang paling beratnya itu akan terjadi edema alveolar paru. Kemudian karena tidak bisa dikompensasi oleh paru ini sendiri, kemudian dia akan diteruskan ke ventricle. Kemudian right ventricle tidak bisa mengkompensasi, itu akan diteruskan ke right atrium. Kemudian di right atrium itu akan diteruskan ke vena cava karena tidak bisa dikompensasi juga. Di vena cava superior itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan volume dan tensi. Karena vena cava superior itu berhubungan dengan vena jugularis, itu akan menyebabkan tekanan vena jugularis itu akan meningkat akibat dari vasokonstriksi tadi. Kemudian untuk vena cava inferior itu akan terjadi penumpukan atau overload cairan juga, di mana vena cava inferior ini kan akan berhubungan dengan vena hepatica, sehingga akibat kompensasi yang gagal dari vena hepatica akan terjadi kongesti pada heparnya, sehingga akan terjadi hepatomegali. Kemudian untuk sistem dari usus mesentrika juga terjadi edema ya, itu akan menyebabkan patofisiologi yang mual, bengah, dan tidak enak makan. Kemudian akan terjadi kondisi wasting atau nutrisi tidak bisa diserap dengan baik oleh usus, sehingga akan terjadi edema. Kemudian jika overload terus-menerus, itu akan sampai ke sistem vena sistemik, sehingga terjadilah edema tungkai. Nah, untuk preserve ejection fraction, itu ejection fraction-nya itu normal, tetapi pasien mengalami sindroma heart failure. Penyebabnya juga banyak, seperti left ventricle hypertrophy, kemudian restrictive kardiomyopati, atau terjadi kekakuan pada miokardiumnya. Nah, untuk manifestasi klinis ini mungkin udah dijelaskan pada patogenesis dan patofisiologis tadi. Cardiac outputnya berkurang, suplai darah ke badan itu kan akan berkurang, sehingga pasien itu akan mudah lelah atau fatigue. Kemudian tekanan intrakardiak tadi kan itu akan diteruskan ke vena, kemudian ke pulmonal, itulah yang akan menyebabkan dyspnea, kemudian akan menyebabkan ortopnea. Kemudian untuk cardiac outputnya itu berkurang, sistem kompensasi dari tubuh kita itu akan menyebabkan takikardi, kemudian akan menyebabkan tachypnea. Kemudian ada yang dinamakan dengan rongki basah halus, itu sesuai posisi, biasanya itu adanya di basal, tapi ini menurut posisi ya, sesuai dengan posisi. Kemudian untuk kronik itu terjadi kelainan akultasi jantung, itu akan terjadi murmur ataupun gelap. Kemudian bisa kita lihat di sini ada simptomnya seperti ortopnea, sesak yang dipengaruhi posisi juga, dyspnea, kemudian dyspnea ini adalah sesak nafas, kemudian paroxysmal nocturnal dyspnea itu adalah dimana ketika dia malam hari itu dia terbangun karena ada sesak nafas. Kemudian yang paling baru dari si simptom heart failure ini adalah bendopnea. Bendopnea itu adalah dia sesak pada saat dia menunduk.
Nah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.